Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengisahkan tentang jin yang soleh, akan tetapi kemudian berakhir dengan kesesatan dan mengelilingi manusia. Berbicara tentang jin, jin ini sesuatu yang wajib diimani, bahkan sudah tertulis ayat tentang jin di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Jin. Juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang bagaimana jin-jin itu ada yang beriman kepada syariat Rasul dan menyebarkan dakwah Rasul. Adapun sejarah tentang bangsa jin ini, memang tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan asal-muasal tentang jin, akan tetapi banyak riwayat Israiliyat yang sebagiannya bersanad dan sebagiannya tidak bersanad. Menceritakan hanya sebagai pengetahuan saja, bukan untuk dijadikan sandaran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat Bani Israel, dan tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis." Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwa jin pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Sumiyah. Sumiyah ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujung nyala api. Dialah satu-satunya jin yang diciptakan dari nyala api, dan dengan Nabi Adam beliau adalah satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah, karena keturunan Nabi Adam tidak ada yang diciptakan dari tanah. Sumiyah dikatakan Abul Jin, yakni bapaknya para jin. Sumiyah ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Setelah Allah menciptakan Sumiyah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Sumiyah, "Berangan-anganlah engkau, mintalah sesuatu padaku." Sumiyah berkata, "Wahai Tuhanku, kami hanya mengharap kepadamu, agar kami bisa melihat dan tidak bisa dilihat, agar kami bisa menghilang di tengah-tengah padang pasir, tidak ada yang mampu melihat kami, dan agar kami tetap muda terus dan tidak pernah tua." Itulah permintaan jin Sumiyah. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat di bumi, dan mereka diberi kebebasan untuk melakukan apapun di bumi. Permintaan yang kedua, apabila di antara kami ada yang mati dan wafat, maka jenazahnya langsung dibawa ke bintang surya, tidak dimakamkan di bumi. Maka dari itulah, makhluk pertama yang menduduki bumi adalah jin yang bernama Sumiyah, dan Sumiyah adalah jin yang pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini. Belum ada manusia di bumi, dan bumi ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali untuk ditempati oleh jin Sumiyah. Akan tetapi setelah Sumiyah ini diberikan keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Sumiyah pun meninggal dunia, dan datanglah generasi berikutnya. Generasi inilah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah untuk melihat dan tidak bisa dilihat, diberikan usia yang panjang sehingga mereka tetap muda, diberikan fasilitas di bumi dan seluruh kenikmatannya, akan tetapi mereka tidak bersyukur, justru mereka saling menumpahkan darah dan saling membunuh sesama jin. Kemudian, umatnya Sumiyah ini tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni membalas kenikmatan dengan kekufuran. Maka dari situlah, terjadi peperangan antara malaikat dan juga bangsa jin. Bagaimana malaikat bisa bekerja sama dengan bangsa jin? Karena satu malaikat saja bisa mengalahkan seluruh jin. Siapa malaikat itu? Yakni malaikat maut, akan tetapi ini adalah cerita Israiliyat. Saya hanya menceritakannya saja, karena di situ dikisahkan bahwa malaikat berperang dengan bangsa jin dan dimenangkan oleh para malaikat. Karena di peperangan itu banyak jin yang terbunuh, sedangkan jin-jin yang tersisa dari peperangan itu, lari ke pulau-pulau yang jauh. Kemudian dikisahkan bahwa malaikat mentertibkan bangsa jin dan sebagainya. Ada anak jin yang masih kecil pun dibawa naik ke langit oleh malaikat.
dan hidup di langit setelah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin kecil ini yang dibawa oleh malaikat ke langit, bernama Azazil. Azazil inilah dididik dan dirawat oleh malaikat sampai dia besar, hingga akhirnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa, sholat dan berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasakan kepada Azazil untuk menjadi penguasa langit dunia. Kemudian, Azazil ini berada di alam malaikat, hidup bersama para malaikat, berdoa layaknya para malaikat. Makanya ada khilaf di antara para ulama, bahwa Azazil ini sendiri adalah nama dari Israiliyat, tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi itulah jin yang paling soleh kala itu. Sehingga para ulama mengatakan, bahwa Azazil ini adalah bagian dari malaikat, ataukah dia bagian dari para jin, karena dia hidup di langit bersama malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Azazil itu bagian dari jin yang melakukan kemungkaran kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, bahwa Azazil hidup dengan para malaikat, beribadah layaknya para malaikat, dan menjadi jin paling soleh sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan makhluk yang berbeda. Bukan dari bangsa malaikat, bukan pula bangsa jin, tetapi manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama kali yang diberi nama Adam. Kenapa Adam? Karena diciptakan dari Adim, dan Adim itu artinya tanah, tanah yang ada di bumi, maka makhluk itu disebut Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 kelebihan. Kenapa? Untuk menghindari supaya jin agar tidak sombong, Azazil itu jangan sampai sombong. Kelebihan pertama Adam itu, diciptakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ciptakan Adam dengan kekuasaanku. Yang kedua, meniupkan ruh ke jasad Adam itu, Allah lah sendiri, bukan malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan seluruh malaikat bersujud kepada Adam alaihissalam, dan tidak ada perintah Allah kepada malaikat sujud kepada Azazil. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan pengetahuan dibandingkan yang lainnya, Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu. Sebagian ahli tafsir mengatakan, yang dimaksud nama-nama di sini artinya, diajarkan bahasa seluruh bahasa yang akan diucapkan oleh seluruh keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Itulah kelebihan yang diberikan kepada Nabi Adam, yakni pengetahuan yang tidak diberikan kepada jin ataupun malaikat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, coba sebutkan nama-nama benda itu jika kamu orang yang benar. Maka mereka para malaikat mengatakan, Maha suci Engkau, tiada ilmu pada kami kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, dan malaikat pun menyerah dan tidak sanggup. 4 keutamaan Nabi Adam inilah, yang menjadikan Adam unggul di atas malaikat, bahkan seluruh di atas bangsa jin dan bagaimanapun juga. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh penghuni langit, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam semua malaikat kecuali iblis. Iblis sombong, ia merasa bahwa api lebih baik dari tanah. Akhirnya, Allah pun mengusir iblis dari surga. Tapi iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidupnya ditangguhkan hingga kiamat ditegakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis. Ketika iblis diusir dari surga, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Sayyidah Hawa, hidup tentram di dalam surga dan menikmati segala yang ada di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan keduanya untuk memakan makanan dari surga, apa saja yang mereka mau kecuali buah khuldi. Tujuan si iblis adalah, agar aurat Nabi Adam dan Siti Hawa terbuka. Maka ketika memakan buah khuldi, maka dengan segala cara iblis menggoda Adam agar memakan buah khuldi.
Bahkan iblis bekerja sama dengan ular, mereka bersumpah atas nama Allah. Jika kau makan wahai Adam, maka engkau akan menjadi malaikat dan kekal di surga. Adam pun akhirnya percaya dan memakan buah larangan itu, yakni khuldi, dan berhasillah tipu daya iblis. Singkat cerita, Allah pun mengusir mereka, keluar kalian wahai Adam dan Hawa, iblis dan juga ular, keluar kalian dari surga ini. Akhirnya, mereka pun ditempatkan di bumi. Ada yang mengatakan, iblis diturunkan di Basrah, kemudian ular di Asbahan, kemudian Adam diturunkan di Urdun, yakni negara India, dan Hawa diturunkan di Mekah, semuanya diturunkan terpisah. Selama bertahun-tahun, Nabi Adam alaihissalam mencari Hawa, dan Hawa mencari Adam dan berjumpalah di sebuah bukit yang kemudian disebut dengan Bukit Arafah. Berjumpalah mereka di Jabal Arafah, makanya disebut Jabal Arafah, dan berbahagialah keduanya setelah bertemu. Maka keduanya sepakat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalimat yang pertama diucapkan keduanya adalah Rabbana zolamna anfusana, wa in lam tagfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khosirin. Inilah kalimat yang pertama diucapkan di bumi, inilah kalimat yang diajarkan pertama kali di bumi, dan Allah pun mengampuni Adam dengan taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Berbeda dengan Azazil yang sudah berubah menjadi iblis, bukannya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dia kemudian bersumpah. Iblis berkata, "Saya akan sesatkan semua keturunan Adam itu." Akhirnya, disinilah perang genderang terjadi di bumi antara kubu Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Kemudian iblis pun mulai menggoda Nabi Adam di bumi, tapi Adam tidak bisa berpura-pura. Kemudian menggoda Hawa, dan Hawa juga tidak berpura-pura, karena mereka sudah bertaubat, tidak mau lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak bisa menggoda Adam dan istrinya, akhirnya iblis menunggu keturunannya Adam. Yang kita tahu, iblis menggiurkan keturunan Adam, yakni Habil dan Kabil, karena setiap Hawa melahirkan pastilah beranak kembar. Habil kakaknya dan Kabil ini adiknya. Singkat cerita, Kabil ini membunuh Habil, membunuh abangnya sendiri dan menjadi pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Ketika tahu Habil membunuh Kabil, sedihlah Nabi Adam alaihissalam, karena kesedihannya itulah, akhirnya Allah ganti Habil dengan satu anak lahir tanpa kembar, yakni Nabi Syits alaihissalam. Dialah Nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam sebelum Nabi Idris alaihissalam. Syits artinya hibatullah, yakni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.